Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Panji Chandra. Di sini saya akan menjelaskan tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum merupakan suatu proses merencanakan dan mengembangkan kurikulum oleh pemerintah, sekolah atau pihak yang bersangkutan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Model-model perkembangan kurikulum. 1. Model administratif atau garis komando merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling kenal. 2. Model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan atau kebalikan dari model pertama. Inisiatif dan pengembangan kurikulum bukan tentang dari atas tetapi dari bawah. 3. Model Basecamp. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan model Basecamp memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahap tersebut adalah: 1. Memutuskan arena pengembangan kurikulum. 2. Menetapkan personalia. 3. Organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. 4. Implementasi kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum. 4. Model tabah terbalik. Model ini memiliki nama lain yaitu tabah inverted yang diciptakan oleh Hilda Tabah. Pengembangan kurikulum pada umumnya bersifat edukatif, yaitu menyusun sistem dan melakukan evaluasi daerah pelaksanaan. 5. Model Rogers. Model Rogers ini merupakan buah hasil pemikiran dari Carl Rogers, seorang ahli psikologi, berpandangan bahwa manusia sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun ia memiliki hambatan dalam pengembangannya. 6. Model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerjasama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. 7. The Systematic Action Research. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. 8. Emerging Digital Model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model kurikulum. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Perkembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. 2. Prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat pengembangan dan kebutuhan siswa, serta esensi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dana yang terdapat harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. 4. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntunan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku. Misalnya, dalam suatu kurikulum disediakan program pendidikan keterampilan industri dan pertanian. 6. Prinsip keseimbangan. Penyusunan kurikulum memperhatikan keseimbangan secara profesional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran, dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. 7. Prinsip keterpaduan. Kurikulum dirancang dan dilaksanakan pada berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan kompetensi unsur-unsurnya. 8. Prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru,
kegiatan belajar mengajar, peralatan atau media yang bermutu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.